Kematian George Floyd, seorang pemuda berkulit hitam, menyebabkan terjadinya kerusuhan dan penjarahan secara besar-besaran di Minneapolis, kota terbesar di negara bagian Minnesota, Amerika Serikat. Kematiannya disebabkan oleh seorang polisi bernama Derek Chauvin yang menekan leher Floyd dengan menggunakan lutut sehingga Floyd tidak dapat bernapas dan akhirnya meninggal dunia. Oleh jaksa penuntut umum, sang polisi hanya didakwa dengan dakwaan third degree murder dan manslaughter yang menyebabkan keluarga Floyd tidak puas dan berharap jaksa mengubah dakwaan menjadi first degree murder. Padahal terdengar lebih keren manslaughter ya. Kalau kalian sama seperti gue sukanya film-film berbau detektif atau serial killer macam Zodiac, Silence of the Lamb, dan Murder of the Orient Express, kalian pasti sering dengar istilah homicide, murder, dan manslaughter. Kalau dalam bahasa Indonesia, artinya mirip-mirip, yaitu pembunuhan. Tapi ternyata di negara common law seperti Amerika Serikat dan Kanada, definisi homicide, murder, dan manslaughter semua punya arti yang berbeda-beda. Homicide dapat diartikan melakukan pembunuhan terhadap seseorang atau banyak orang, tetapi belum tentu melawan hukum. Seorang prajurit yang membunuh tentara lawan atau pemilik rumah yang melakukan pembunuhan terhadap pencuri yang memasuki rumahnya, mereka sama-sama melakukan pembunuhan, tetapi semuanya dilakukan secara legal. Berbeda dengan homicide, murder sudah pasti melawan hukum. Yang dapat meningkatkan homicide menjadi murder adalah unsur malice aforethought atau premeditation, atau dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai perencanaan. Murder sendiri dibagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama adalah first degree murder. First degree murder adalah pembunuhan yang dilakukan dengan adanya niat, perencanaan, dan juga kesengajaan. Yang kedua adalah second degree murder, atau pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja tapi tanpa adanya perencanaan. Pelaku pembunuhan awalnya hanya bermaksud untuk melukai seseorang, tetapi berakhir dengan terjadinya kasus pembunuhan atau terbunuhnya pihak lain akibat ketidaksengajaan si pembunuh. Sebenarnya ada yang ketiga, yaitu adalah felony murder, atau di negara bagian seperti Florida, Minnesota, dan Pennsylvania disebut dengan third degree murder. Dakwaan ini disematkan kepada seseorang yang tidak secara langsung melakukan pembunuhan, tetapi terlibat dalam proses sebelum terjadinya pembunuhan. Misalkan seperti ini. Budi meminjamkan mobilnya secara sadar maupun tidak sadar kepada Anton untuk digunakan oleh Anton melakukan perampokan yang naasnya berakhir dengan terbunuhnya seseorang. Nah, si Budi dapat didakwa dengan dakwaan felony murder. Nah, istilah yang terakhir adalah manslaughter. Terdengar lebih seram, tetapi ternyata manslaughter adalah dakwaan yang tingkatannya paling rendah. Manslaughter dibagi menjadi dua, yaitu voluntary manslaughter, yaitu pembunuhan yang dilakukan dalam kondisi provokasi ekstrim dan tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan. Yang kedua adalah involuntary manslaughter, yaitu pembunuhan yang dilakukan karena adanya tindakan kelalaian atau kegagabahan yang menyebabkan terbunuhnya seseorang. Kalau di Indonesia sendiri, pasal pembunuhan diatur dalam pasal 338 dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 338 disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan di pasal 340 disebutkan bahwa barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Unsur yang membedakan di antara keduanya adalah perencanaan. Nah, terkait dengan felony murder, hal tersebut juga diatur di dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan. Yang pertama adalah barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu. Yang kedua adalah barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Isu-isu terkait SARA di Amerika Serikat memang lebih panas sejak Donald Trump memegang tampuk pimpinan. Dan eskalasi kasus kematian Floyd juga dikompori karena isu-isu tersebut. Sehingga akhirnya memaksa negara bagian Minnesota harus mengumumkan status state of emergency di kotanya.
Gimana kalau hal tersebut terjadi di Indonesia?